Oke teman-teman, kita cek sekarang ya. Seperti ini guys. Nah, ini menyala ya teman-teman. Bisa langsung digas. Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun! Selamat siang sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke guys, kita mau di progress finishing ya untuk project si marmut ini. Namun ada request guys dari owner marmut ya. Jadi si marmut ini mau dipasangkan alarm sistem ya teman-teman, supaya lebih aman katanya. Ini alatnya yang mau kita pasangkan ya teman-teman. Jadi ini bisa starter jarak jauh ya. Yang pokok utamanya yaitu alarm anti maling ya teman-teman. Ini terdapat 2 buah kunci remote-nya. Terus juga ada indikator atau sound-nya ya teman-teman. Oke, cekidot aja kita pasangkan. Namun sebelum itu, seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke, kita gaskin lagi guys. Oke mas bro, sebelum kita pasang kita mau cek dulu ya teman-teman di antara kabel untuk alarm sistem ini. Jadi terdapat ada berapa, 8 buah kabel ya yang beda warna-warna ya teman-teman. Nah ini untuk kabel-kabelnya terdiri dari 8 kabel, yaitu warna merah, hitam, biru. Ada 2 kabel kuning, ada warna oranye, ada warna pink, dan juga warna abu guys ya. Semuanya 8 kabel. Nah untuk yang warna merah ya teman-teman, jadi ini bisa diaplikasikan di motor apa aja ya teman-teman. Motor apa aja. Jadi untuk masing-masing kabelnya kita bakalan sepil untuk bagian mana yang nempel di part motornya ya teman-teman. Nah ini ya untuk warna merah ya. Ini warna merah ini langsung ataupun juga bisa disambung ke kabel arus standby dari aki ya teman-teman. Bisa di kabel warna merah di kontak ataupun juga langsung ke kabel aki yang positif ya teman-teman. Ini bisa juga nih untuk warna yang merah ini. Nah untuk warna yang hitam ini menuju ke masa atau ground ya. Bisa juga ke masa aki langsung yang minus ya, ataupun juga dipasang di rangka besi ya. Ini untuk kabel yang warna hitam ini. Terus untuk kabel yang warna oranye guys, ini warna oranye ya. Warna oranye ini disambungkan ke arus output ya dari kontak. Jadi misal motornya F1ZR ya, bisa langsung disambung ke kabel output dari kontak ya. Ataupun juga motor Supra ya, sejenis Supra Honda, bisa disambung ke kabel warna hitam ya untuk motor Honda, yaitu output arus yang keluar dari kontak guys. Ini kabelnya ya. Terus yang warna biru, ini biru disambung ke relay switch starter ya. Ini switch starter nih yang warna biru disambung ke relay atau switch starter. Terus ini warna kuning 2 nih guys. Warna kuning 2 ini disambung ke lampu sen masing-masing kiri kanan ya teman-teman. Nih di lampu sen kiri kanan ini 2 buah kabel warna kuning. Terus juga ini kabel warna abu dan warna pink, ini terserah ya teman-teman. Ini mau dipasang yang
pink juga nggak masalah, yang abunya disimpan ya ataupun juga digunting ya teman-teman. Ini sama aja nih kegunaannya, ini menuju ke pulser ya teman-teman. Nih menuju ke pulser. Jika teman-teman memakai yang warna abu nggak apa-apa ya, warna pink juga nggak apa-apa. Jadi untuk kedua kabel ini yang warna abu dan warna pink ini cukup satu aja, pilih salah satunya disambung ke pulser ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk ke-8 kabel ini, yang tersisa cuman satu antara abu dan juga warna pink. Nah ini buat teman-teman silakan ya, mungkin membutuhkan catatannya, ini bisa di screenshot ya teman-teman. Ini udah saya tuliskan, yaitu warna merah menuju arus aki atau plus ya, ini arus standby. Terus yang warna hitam sambung ke masa atau ground, bisa juga ke min aki ataupun juga ke rangka bodi motor ya teman-teman. Terus juga yang oranye ini arus yang keluar dari output kontak ya teman-teman ini. Jadi ketika kontak dinyalakan, arusnya keluar. Nah jadi biasanya untuk di Honda itu warna hitam yang output dari kontak. Terus kalau yang warna terus dari motor Yamaha itu biasanya warna coklat ya teman-teman. Nah untuk yang biru ini menuju ke switch ya, sambung saja ke switch starter. Terus yang kuning ke lampu sen, ini ada 2 buah kabel warna kuning ya teman-teman, lampu sen kiri dan kanan ya, masing-masing satu. Terus yang mau yang abu ataupun pink juga ini ke pulser ya, sama-sama saja, tapi cukup pilih saja salah satunya di antara kedua kabel ini, abu ataupun yang pink. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Kita sekarang langsung saja ya untuk pemasangan di F1ZR 2004 ya. Ini bisa di screenshot nih, nanti apabila teman-teman membutuhkan jalur warna kabelnya. Oke guys, kita langsung ya untuk Yamaha Peace Air ini ya. Kalau dipasang di depan ini tidak cukup tempat ya teman-teman, karena mepet ininya, cover bodinya. Terus paling kita pasang di atas spakbor ya, di sini nih tepatnya. Ini untuk soundnya, dan di sini untuk ininya nih guys, nanti dipasang di sini. Oke, kita gaskin lagi untuk pemasangannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk pemasangan alarm sistem di motor F1ZR. Nah, teman-teman, kita pasang di sini ya. Ini mudah-mudahan aman. Pasang di sini, terus kita sambungkan soket dari soundnya ke soket yang 2 ini, guys. Nah, untuk kabel yang biru ini ya teman-teman, ada ujungnya, ada tutupnya ini nih, yang biru ini. Ini adalah
untuk signal ya teman-teman, antena ini. Oke guys, mohon maaf tadi belum saya jelaskan ya. Jadi untuk pemasangan alarm sistem di unit F1ZR ini harus menggunakan relay 5 kaki ya teman-teman, seperti ini. Nah ini relay 5 kaki ya. Kenapa harus pakai relay 5 kaki? Karena ya dari kunci kontak itu terdapat 4 buah kabel ya teman-teman. Ada setrum atau arus aki, terus juga output keluar, terus ada massa, dan juga ada kabel yang dari CDI, yaitu ini pemutus atau pemati mesin ya teman-teman. Ini kabel untuk mematikan mesin, yaitu kabel warna hitam leres putih ya. Dalam keadaan off ya, kontak off, jadi si kabel hitam leres putih ini tersambung langsung ke massa ya. Jadi otomatis walaupun nanti tidak pakai relay ya teman-teman, tidak pakai relay, dalam keadaan mati kontaknya, pakai remote ya, starternya tidak bakal menyala ya teman-teman, karena kabel ininya, kabel dari CDI yang hitam leres putih ini tersambung terus ke massa, jadi tidak bisa dinyalakan mesinnya pada saat kontak mati ya teman-teman. Jadi harus pakai ini guys, ya harus pakai relay. Jadi kegunaan relay kaki 5 ini pada saat arus masuk ini bisa memutus jalur ya teman-teman. Jadi ini cocok untuk nanti kita diaplikasikan di pemasangan alarm sistem F1ZR. Oke teman-teman, untuk lebih detailnya saya udah catat nih di sini guys. Jadi di relay kaki 5 ini ada nomor ya, ada nomornya di pada kakinya itu ada nomornya, yaitu 87A di tengah, terus 85 kalau dihadapkan ini di samping kanan ya, terus 86 samping kiri, dan 30 di bawah ya teman-teman. Jadi kita sepilkan dulu ya secara singkat ya teman-teman. Ini yang 87 ini disambungan ke kabel kontak ya, kabel dari kontak, yaitu kabel yang warna hitam leres putih ya teman-teman. Ini yang 87. Nah yang di tengah ini 87A ini disambungkan ke kabel CDI sama hitam putih juga ya, di sini guys ya, tempatnya di sini nih. Ini kabel CDI. Jadi nanti bisa juga ya dipasang di sini. Nanti saya bakalan pasang di sini guys ya. Sambungannya pasang di sini. Jadi yang dari CDI ini jalur yang 87A yang tengah ya, terus yang dari kontak ini ke kabel yang 87, yaitu kabel yang atas. Nah tuh, kemudian ada 85 ini massa 30 massa ya teman. Nah ini 85, ini 30. Nah ini disambung aja ya. Jadi dua kabel disatukan, disambungkan ke bodi motor ya, ke rangka motor atau massa. Terus selanjutnya ada 86 di sini guys ya, di sebelah, kalau seperti ini di sebelah kiri ya, ini 86. Nah ini 86 ini disambung ke output kontak ya. Jadi arus yang keluar dari kontak ya teman-teman. Ini yang 86 ini. Oke, untuk selanjutnya kita pemasangan dulu di bagian output kontak ya. Oke guys, kita sambungkan dulu mulai dari kabel warna merah ya teman-teman. Nah ini untuk kabel warna merah udah saya sambung ya. Ini berhubung tidak cukup ke aki, ini udah saya sambung. Ini disambungkan langsung ke merah, ke aki langsung ya teman-teman, ke aki langsung. Kita sambungkan seperti ini ya. Lebih bagusnya lagi seperti ini ya teman-teman, menggunakan sekun ya, biar lebih kuat.
Nah guys, ini kabel warna merah udah kita sambungkan langsung ke aki ya. Ini udah kita kencangkan bautnya, kemudian kita pasang ini kabel yang warna hitam ya teman-teman. Ini sama juga udah kita pakein sekun ya. Ini supaya kabelnya tidak terlalu panjang, jadi saya bakalan sambungkan di baut ini guys, baut botol oli samping ya. Ini kabel masa nih yang warna hitam. Nah ini udah saya bikin ya sekunnya supaya lebih kuat guys, pakai sekun ya. Nah ini kabel masanya kita ikat di baut botol oli samping guys, kencangkan ya. Nah udah terpasang, kemudian kita sambungkan lagi yang warna biru nih. Kabel yang warna biru ini disambungkan ke switch kontak ya teman-teman. Terserah teman-teman mau sambung seperti apa, mau dikelupas bisa ya, ataupun juga mau gimana, pokoknya asal tersambung dan kuat. Saya bakal colokan seperti ini teman-teman, supaya lebih simpel ya. Guys, ini udah kita masukkan ya ke jalur yang sama, kabel yang sama, yaitu warna biru nih teman-teman. Sekarang kita tinggal pasangkan lagi soketnya. Ini soket switch starter ya teman-teman, atau bending starter. Nah ini udah kita masukkan, kemudian kabel yang warna oranye nih guys, ini menyambung ke output ya, output kontak ya teman-teman. Ini sama bakalan kita sambungkan lagi karena kita sambungkan di kabel warna coklat guys. Ini ya dari switch rem belakang guys. Nih yang ini nih ya, ini switch rem belakang. Ini sama, ini output kontak ya, arus akinya. Oke, kita sambungkan di sini ya. Dan ini mau saya tambah lagi kabelnya supaya nyampe ke sini guys. Ini udah kita sambungkan ya teman-teman, yang oranye ini menuju kabel yang coklat, yaitu output dari kontak. Nanti relay juga sama ada ya, yang satu itu yang menuju output kontak. Nah ini nanti kita ini dulu ya, tunda dulu, belum kita sambungkan dulu. Kita sambungkan lagi kabel yang warna abu ya teman-teman. Nah di sini abu, ini sengaja saya sambung pakai kabel warna biru supaya nanti warnanya tidak ini ya, supaya ya tidak keder guys, supaya nanti ownernya tidak keder ketika melepas atau memasangnya. Nah ini sama juga kita sambungkan ke kabel apa namanya, kabel pulser ya teman-teman. Ini pulser CDI sini guys.
warna biru, warna putih leres biru ya kalau dari CDI. Kita rapikan guys. Oke, ini udah kita sambungkan ya untuk kabel yang warna abu ya ke kabel yang warna biru. Kemudian kita tinggal di ini guys. Nah, di lampu sen ya, bagian lampu sen. Ini guys. Untuk lampu sen ini kabel kuning ya semua, kita copot soketnya guys. Ini bebas ya mau dipasang yang mana, asalkan terhubung ke kabel lampu sen ya, bukan masanya ya teman-teman, ini kabel sennya. Oke guys, ini kabel kuningnya udah tersambung, tinggal kita colokkan lagi soketnya. Oke, kita pasangkan lagi yang rapi guys. Ini untuk kabel lampu sabit ya teman-teman. Kemudian kita bakal pasang ini guys, relay ya, relay. Sekarang kita pasang relay. Oke guys, sekarang kita pasang bagian relay ya, yang kaki 5. Nah ini ya teman-teman, untuk relay ini pas banget nih, berhubung di sini ada drat ya, lubang drat, jadi kita pasangkan di sini ya teman-teman. Dari untuk relaynya kita pasangkan di sini, ini pas banget di sini ada drat, jadi bisa kita kencengin pakai baut ya teman-teman. Nah untuk yang pertama kita sambungkan itu ya untuk relay ya. Pokoknya teman-teman lihat di setiap relaynya aja, pokoknya di relay itu ada nomor ya, nomor masing-masing ya teman-teman, 87, 87A, 85, 30 dan 86 ya. Teman-teman bisa pantau ya tiap nomornya, yaitu untuk nomor yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi untuk yang disambung langsung ini kabel massa ya, ini yaitu kabel 85 dan kabel 80. Ini menyambung ke kabel massa ya teman-teman, ataupun juga ke rangka motor bisa saja. Oke teman-teman, kita sambungkan dulu ini ya. Kemudian kita bakalan pasang sekunya untuk dibaut di rangka motornya.
Oke, ini relay udah terpasang ya, dan juga kabel masanya udah terikat dengan baut ya teman-teman. Ini tinggal kita pasangkan kabel yang ini guys, yang dua ini ya, yang dua ini yang 86 ya teman-teman, dan 87 ya. Jadi yang 86 ini kabel output kontak ya, yang 86. Sekarang kita tinggal pasangkan kabel 87 ya, dan kabel 87A. Tinggal 87 dan 87A, yaitu kabel yang menuju ke kontak ya, dan kabel yang dari kontak ya teman-teman. Nah, ini yang warna putih di soket relay ini yang kabel 87A ini guys, 87A ya, 87A yaitu kabel yang CDI ini, kabel CDI yang sini ya teman-teman. Jadi ini bakalan kita pasangkan ya soketnya, berhubung ini soketnya ininya laki ya teman-teman. Nah, ini ceweknya nih yang dari CDI ini, yang hitam leres putih. Kita pakein yang lakinya ya teman-teman. Ini nih, supaya lebih ini guys, lebih aman dan lebih kuat ya. Guys ya, jadi lebih rapi guys. Tuh ya teman-teman, lebih rapi ya, lebih rapi. Tinggal kita sambungkan saja. Nah, ini yang dari relay itu berarti ini yang 87A nih, yang tengah ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal sambung lagi, sama kita pasangkan lagi ya teman-teman pakai spoon. Oke, tinggal kita sambungan ke kabel hitam putih yang menuju kontak guys. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi diputus di sini ke relay. Oke guys, sekarang kita tinggal pasang lagi. Ini kabel yang warna hitam dari soket ini, berarti ini kabel output ya teman-teman. Ini kabel output kontak, output arus aki ya teman-teman. Sama ini ke sini. Ini di sini bakalan banyak minum karena dua kabel ya terhubung. Nah, kita solasi lagi ya teman-teman. Ini kita putus aja kabel yang tadi ya,
supaya nanti kita sambungkan di luar soket ya, karena ini dua kabel nggak mungkin ketutup semua sama ininya pelindungnya. Oke guys, jadi kita tinggal sambungkan ya. Ini kabel yang output ya teman-teman. Ini sama, ini warna oranye nih output ya, ke output. Sama ini dari ininya ya teman-teman, dari alarm sistemnya. Ini juga dari liet, ini juga dari liet, ini juga dari relay ya teman-teman. Jadi kita sambungkan seperti ini supaya tidak apa ya, tidak semrawut ya teman-teman. Nah, kita sambungkan seperti ini. Kemudian bungkus lagi ya teman-teman, pakai solasi yang rapih ya, karena ini ada arusnya guys. Kita bungkus lagi pakai lakban ya guys. Oke guys, ini sudah terpasang semua ya, bagian soket-soketnya juga ya teman-teman. Jadi kita nggak merusak soket bawaannya ya, tetap aja ketika nanti pas dilepas ini kabel bodinya utuh ya, tidak ada sobek-sobekan bekas sambungan kabel. Nanti ketika udah berhasil kita tinggal rapikan saja bagian kabel-kabelnya ya teman-teman, jangan pating jelalar seperti ini guys. Kita rapikan lagi supaya kelihatannya lebih oke. Oke teman-teman, kita cek sekarang ya, kita coba tes. Ini alarm sistem ini terdapat dua remote ya teman-teman, kita coba ya. Nah ini jadi ada 4 tombol ya teman-teman. Ini ada tombol dengan gambar kunci tertutup ya, terus juga ada tombol yang kedua kunci terbuka ya teman-teman, terus juga ada tombol lambang alarm, dan juga ini ada tombol apa ini arus listrik atau petir ya, pokoknya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada fungsinya masing-masing. Untuk yang kunci tertutup ini untuk mengunci motor ya teman-teman, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk alarm sistem. Nah ini tombolnya, ini kegunaannya pada saat terkena benturan ataupun juga sentuhan, ini bakalan bunyi ya unitnya. Kita coba guys. Nah, jadi seperti itu guys ya. Ini tadi yang kita tekan itu tombol kunci tertutup atau tombol lock ya. Ini kegunanya juga ini bisa pakai anti maling ya teman-teman, anti maling. Ini coba kita ya pakai ini, walaupun kunci aslinya ini nggak bakalan nyala ya teman-teman. Nah ada bunyinya juga. Nah seperti itu ya teman-teman, walaupun dalam keadaan kuncinya asli, ini dikunciin, ini motor nggak bakalan bisa hidup ya. Oke, ini masih di tombol lock ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi ketika ada sentuhan ataupun juga getaran yang menyentuh motor, ini bakalan bunyi ya. Oke, itu tadi kunci ya, tombol kunci diaktifkan. Kita sekarang buka lagi ya dengan tombol ini, unlock. Nih tombol kunci terbuka ini guys. Nah ini udah terbuka ya, ini udah normal seperti biasanya, jadi nggak dikunci ya teman-teman. Ini nggak dikunci. Nah ini seperti biasa ya, ini bisa
Nah, seperti biasa guys. Ya, ini udah normal kembali. Terus tombol ini alarm ini guys. Nah, ini ya. Ini tombol yang lambang alarm gitu guys. Ini jadi kegunaannya. Bisa juga untuk teman-teman mencari motor ya, ketika teman-teman nyari di parkiran ada yang mindahin kemana, bisa aja teman-teman pakai ini ya, pakai tombol ini bisa, ataupun juga bisa pakai tombol buka kunci ini nih ya. Nah, ini bisa juga ya nih, ketika teman-teman mencari motor di parkiran dipindahin sama mang parkir, bisa pakai ini ya teman-teman, tombol ini nih. Nah, bunyi, terus juga lampunya ngedip. Nah, ini tombol alarm bunyi ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tombol alarm ya, bakalan bunyi. Ataupun juga bisa ketika motor di parkiran ya, di tempat sepi, ada orang yang mendekati motor ini ya, motor teman-teman, bisa dipakein alarm ini supaya kaget, ataupun juga ketika si pencuri mau mendekati, mau mengambil, bisa juga ya untuk menghindari pencurian seperti ini. Nah, ini tombol alarm. Oke. Nah, yang satu lagi ini tombol ini guys. Ada tombol lambang petir, ataupun juga lambang apa ini ya? Lambang arus listrik berarti ya. Nih ya, tombol ini tombol petir. Ini untuk starter jarak jauh ya teman-teman. Nih, walaupun kondisi kunci mati ya, nih ya, walaupun kunci mati atau kuncinya disimpan saja di sini ya teman-teman. Ini bisa buat starter jarak jauh guys. Ini dengan cara tombolnya dipencet 2 kali ya, seperti ini guys. Nah, ini menyala ya teman-teman, bisa langsung digas. Nah, saya anjurkan ya teman-teman, saya anjurkan motornya itu dalam keadaan standar 2 ya. Saya anjurkan motornya itu dalam keadaan standar 2. Takutnya ini masuk gigi ya, masuk gigi 1 dalam posisi standar samping, bisa saja ini motornya bisa ini ya, bisa jatuh ya teman-teman, karena masuk gigi terus motornya maju, bisa saja jatuh ya. Kalau motornya lari sih nggak bakalan, karena ya ini bakalan ini kopling juga, paling juga pas di starter posisi standar samping terus masuk gigi 1 di starter, paling juga motornya jatuh ya, terjatuh ya teman-teman. Pokoknya ingat aja untuk unit seperti ini, jadi dikondisikan harus standar 2 ya untuk starter otomatisnya. Oke, kita matikan guys. Nah, ini dimatikan ya. Kita coba cek berapa jauh ya teman-teman. Nah, segini guys, kayaknya nyampe juga segini. Nah, masih nyampe ya, segini masih nyampe. Kita matikan lagi. Nah, ini kurang lebih 20 meter nih guys, kita coba ya. Nah, 20 meter masih terjangkau ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya pasang ya teman-teman di motor Scoopy saya, itu bisa nyampe 100 meter ya teman-teman, tergantung apa mungkin kondisi jalanan ya. Kalau misalkan terhalang tembok, kayaknya itu nggak bakal, susah juga ya. Jadi kondisinya harus tidak ada yang menghalangi antenanya ya teman-teman. Jadi kita coba yang satunya lagi ya. Ini remote yang satunya lagi. Nih remote yang satunya. Nah, oke. Jadi di starternya itu tidak seperti kita pencet tombol starter seperti biasa ya teman-teman. Kalau seperti ini, nah ketika mesin udah bunyi, kita bisa lepas starternya ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk tombol ini yang pakai remote ini, jadi ada tekanan atau arus yang aktif di
sensor atau di tombol starternya itu kurang lebih 2 detik atau 3 detikan seperti ini ya teman. Jadi tekanan tombol starternya agak lama, sekitaran 2 atau 3 detikan seperti ini ya teman-teman nih. Nah, ya teman-teman masih bunyi ya. Seperti itu. Jadi agak lama juga tekanan starternya di switchnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti untuk pemasangan alarm sistem di motor Peace Air udah berhasil ya teman-teman. Ada tutorial di YouTube ya teman-teman, ada tutorial di YouTube. Pas pemasangan alarm sistem itu, si konten kreator itu tutorialnya tidak pakai ini guys, tidak pakai relay ya. Itu nggak bakalan bisa di starter pakai remote ketika kuncinya off seperti ini ya teman-teman. Karena kalau kondisi off seperti ini, jadi kabel yang ini pemati mesinnya ini ya, yang dari CDI ini nih, yang dari CDI ini untuk mematikan mesin ketika di kontak off ini aslinya secara gambarannya ini ketika off ini langsung nyambung ke masa ya teman-teman. Ini langsung nyambung ke masa ya seperti ini. Nah, kalau kondisi off, kalau ini tidak dicopot atau tidak diputus, antara kabel ini sama masa nggak diputus, walaupun bagaimana ini nggak bakalan bisa menyala ya teman-teman, karena ini sistemnya AC ya, tidak seperti DC. Kalau DC cukup 2 kabel ya. Jadi untuk tutorial yang di YouTube ada konten yang lain ya. Terus juga ada penonton dari kontennya itu ya, banyak yang komentar dia mengikuti tutorial yang konten itu terapkan ya. Banyak yang tidak berhasil ya teman-teman. Banyak komenan yang kenapa katanya saya mengikuti tutorial seperti yang diterapkan itu tidak berhasil pada saat posisi kontak off di starter pakai tombol starter itu tidak bisa. Jadi itu nggak bakalan bisa ya teman-teman. Nah, untuk Peace Air ini harus pakai relay kaki 5 supaya ini bisa memutus jalur pemati mesin ini guys ya. Mudah-mudahan berhasil ya buat teman-teman yang mengikuti cara dari saya. Ini sebagian kecil pengalaman ya. Jadi ini ya teman-teman, ini catatan yang penting. Mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memasang alarm sistem di motor F1 ZR ya. Mudah-mudahan berhasil. Ini bisa di screenshot nih, ini ya, gambar ini bisa di screenshot. Mudah-mudahan berhasil. Oke, pokoknya sukses selalu buat yang nonton konten ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang baru bergabung subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke, saya akhiri saja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun!